Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di channel Cerita Inspirasi yang selalu menghadirkan kisah-kisah syarat hikmah. Sebelum kita bersama-sama menyimak kisah yang akan menginspirasi hati kita kali ini, mari kita luangkan sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silahkan tuliskan solawat terbaik Anda di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Setelah itu, mari kita fokus dan tonton video ini sampai selesai, karena ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Jangan lupa juga untuk terus mendukung channel Cerita Inspirasi, agar bisa terus menyajikan kisah-kisah yang bermanfaat. Dukungan Anda sangat berarti. Selamat menyaksikan. Mentari sore Jakarta memancarkan rona keemasan, mewarnai langit di atas hiruk-pikuk Jalan Sudirman. Bribka Iqbal, seorang polisi lalu lintas muda dengan dedikasi tinggi, berdiri tegak di posnya dekat Bundaran HI. Seragamnya licin, matanya awas mengamati arus kendaraan yang padat merayap. Baginya, setiap kendaraan yang melintas adalah potensi pelanggaran atau kepatuhan, dan tugasnya adalah memastikan yang kedua mendominasi. Sore itu, raungan mesin mobil yang memekakkan telinga memecah kebisingan lalu lintas. Sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat meluncur dengan kecepatan di atas rata-rata, melewati batas yang jelas tertera pada rambu. Insting Bribka Iqbal sebagai penegak hukum langsung bereaksi. Tanpa ragu, ia mengacungkan lollipop STOP, memerintahkan pengemudi arogan itu untuk menepi. Mobil mewah itu awalnya tampak ragu, seolah tak percaya ada yang berani menghentikannya. Namun, melihat ketegasan Bribka Iqbal yang berdiri kokoh di tengah jalannya, pengemudi terpaksa menginjak rem. Mobil itu berhenti dengan decitan ban yang memekakkan telinga. Kaca film gelap di jendela belakang perlahan turun, menampakkan seorang pria paruh baya berjas mahal dengan ekspresi wajah yang tak senang. Aroma parfum mahal menguar dari dalam kabin. "Ada apa ini, Pak Polisi? Anda tidak tahu siapa saya?" tanya pria itu dengan nada suara tinggi dan penuh otoritas, seolah statusnya adalah kartu bebas dari segala aturan. Tatapannya merendahkan Bribka Iqbal dari atas ke bawah. Bribka Iqbal menghampiri jendela pengemudi yang juga mulai terbuka. Ia menjaga sikap hormat namun tetap tegas. "Selamat sore Bapak. Mohon maaf mengganggu perjalanan Bapak. Saya memberhentikan Bapak karena melanggar batas kecepatan yang berlaku di area ini. Sesuai prosedur, saya harus memberikan surat tilang." Suara Bribka Iqbal tenang namun syarat akan ketegasan seorang penegak hukum. Pria itu tertawa sinis, meremehkan. "Tilang? Untuk saya? Anda pasti bercanda? Saya ini punya banyak relasi penting di kepolisian. Bahkan atasanmu pun kenal baik dengan saya. Jangan cari masalah dengan orang yang salah, nak," ancamnya sambil menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas mencolok. Bribka Iqbal menarik napas dalam, mencoba untuk tidak terpancing emosi. Ia sudah sering menghadapi situasi seperti ini, di mana kekuasaan dan koneksi dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab. Namun, ia selalu mengingat pesan almarhum ayahnya, seorang polisi jujur, bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial. "Maaf Bapak," jawab Bribka Iqbal dengan sopan namun tak bergeming. "Peraturan lalu lintas dibuat demi keselamatan kita bersama dan berlaku untuk seluruh warga negara. Jabatan setinggi apapun tidak memberikan pengecualian. Undang-undang telah mengatur sanksi bagi setiap pelanggaran, dan saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan negara." Wajah pejabat itu semakin memerah menahan amarah. Urat-urat di lehernya tampak menegang. "Kau ini benar-benar polisi kurang ajar. Berani sekali kau menahan mobil saya. Saya bisa telepon jenderal sekarang juga, dan memastikan kau menyesal seumur hidup," ancamnya dengan nada membentak yang menggema di tengah kebisingan lalu lintas. "Silahkan saja Bapak," jawab Bribka Iqbal dengan nada datar namun penuh keyakinan. "Saya percaya bahwa atasan saya adalah orang yang adil, dan akan mendukung anggotanya yang bertindak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Saya tidak takut menjalankan tugas saya Bapak." Mendengar jawaban Bribka Iqbal yang begitu teguh, keraguan mulai terlihat di mata pejabat itu. Ia mungkin tak menyangka akan berhadapan dengan seorang polisi muda yang tak gentar dengan ancamannya.
Beberapa pengendara lain yang ikut berhenti karena penasaran mulai menyaksikan adu argumen tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian langka ini. Pejabat itu mencoba taktik lain. Ia melunak sedikit, berusaha merayu. "Ayolah nak, kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan. Anggap saja kamu tidak melihat apa-apa. Saya sedang buru-buru ada urusan penting negara." Bribka Iqbal menggelengkan kepalanya dengan hormat namun tegas. "Maaf Bapak, saya tidak bisa mengabaikan pelanggaran yang jelas-jelas terjadi di depan mata saya. Ini bukan masalah pribadi, tapi masalah penegakan hukum. Jika saya membiarkan Bapak begitu saja, saya sama saja melanggar sumpah jabatan saya." Pejabat itu kembali mendengus kesal. Ia mengeluarkan ponsel dari saku jasnya dan mulai mencari kontak. Bribka Iqbal hanya bisa menghela napas dalam hati, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, ia tetap berdiri tegak di samping mobil, menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat menelpon dan berbicara dengan nada tinggi, pejabat itu menyimpan kembali ponselnya dengan wajah yang semakin masam. Tampaknya, ancamannya kali ini tidak membuahkan hasil yang diinginkannya. Mungkin relasinya sedang tidak bisa dihubungi, atau mungkin Bribka Iqbal memang beruntung memiliki atasan yang menjunjung tinggi integritas. "Baiklah, polisi keras kepala," geram pejabat itu. "Kau benar-benar membuat sore saya menjadi buruk. Mana surat tilangmu? Cepat berikan." Bribka Iqbal dengan tenang mengambil buku tilang dari sakunya dan mulai mengisinya dengan data kendaraan dan identitas pejabat itu. Ia mencatat dengan detail pelanggaran yang dilakukan, yaitu melebihi batas kecepatan. Sementara Bribka Iqbal menulis, pejabat itu terus menggerutu dan melontarkan kata-kata sinis. Setelah selesai menulis surat tilang, Bribka Iqbal menyerahkannya kepada pejabat itu untuk ditandatangani. Dengan kasar, pejabat itu menandatangani surat tersebut. Namun, ketika Bribka Iqbal menjelaskan mengenai besaran denda yang harus dibayar dan batas waktu pembayarannya, reaksi penolakan kembali muncul. "Denda? Anda pikir saya akan membayar denda konyol ini? Saya tidak punya waktu dan tidak sudi uang saya diberikan kepada negara hanya karena masalah sepele seperti ini," ujarnya dengan nada merendahkan. Bribka Iqbal kembali menjelaskan dengan sabar bahwa denda tersebut adalah konsekuensi logis dari pelanggaran yang telah dilakukan dan akan masuk ke kas negara untuk kepentingan pembangunan. Ia juga mengingatkan bahwa menolak membayar denda bisa berujung pada masalah hukum yang lebih serius. Namun, pejabat itu tetap bersikeras. "Saya tidak peduli dengan aturan-aturan bodoh itu. Saya adalah pejabat tinggi negara, saya punya hak." Semakin lama perdebatan berlangsung, semakin banyak pula masyarakat yang menyaksikan. Beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik, bahkan ada yang terang-terangan menggelengkan kepala melihat arogansi pejabat tersebut. Tatapan mata publik yang menyaksikan kejadian itu mulai tertuju pada pejabat itu, bukan lagi pada Bribka Iqbal. Mungkin karena merasa malu menjadi tontonan publik, atau mungkin karena mulai menyadari bahwa argumennya semakin tidak berdasar. Raut wajah pejabat itu mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Ia melirik ke sekeliling, menyadari bahwa tindakannya sedang direkam oleh beberapa orang. Bribka Iqbal, dengan ketenangannya, justru semakin mendapatkan simpati dari masyarakat yang menyaksikan. Mereka melihat seorang polisi muda yang berani menegakkan hukum tanpa gentar menghadapi kekuasaan. Beberapa bahkan memberikan acungan jempol secara diam-diam kepada Bribka Iqbal. Merasa semakin terpojok dan kehilangan muka di depan publik, akhirnya emosi pejabat itu mulai mereda. Ia menyadari bahwa bersikap arogan dan mencoba menggunakan kekuasaannya tidak akan membuahkan hasil di hadapan seorang penegak hukum yang teguh dan di bawah sorotan mata masyarakat. Setelah terdiam beberapa saat, pejabat itu menghela napas panjang. Ia tampak berpikir keras, mungkin menimbang-nimbang antara mempertahankan egonya atau mengakhiri drama yang semakin memalukan ini. Tatapan mata Bribka Iqbal yang tenang namun penuh ketegasan seolah menembus pertahanannya. Akhirnya, dengan suara yang lebih pelan dan nada yang terdengar dipaksakan, pejabat itu berkata, "Baiklah Pak Polisi, saya akui saya tadi sedikit emosi dan mungkin bersikap kurang pantas. Saya mengerti bahwa saya telah melanggar aturan kecepatan. Maafkan sikap saya yang arogan dan mencoba menggunakan pengaruh saya." Kata-kata permintaan maaf itu terasa berat keluar dari mulutnya. Bribka Iqbal mengangguk dengan lega. Ia menghargai pengakuan kesalahan dan permintaan maaf tersebut, meskipun terlambat. "Terima kasih Bapak, atas kesediaan Bapak untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Semoga kedepannya Bapak bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas."
Namun, Bribka Iqbal merasa ada satu hal lagi yang perlu diselesaikan. Mengenai denda tilang, Bapak bersedia untuk membayarnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tanyanya dengan sopan namun tetap mengingatkan. Pejabat itu kembali menghela napas. Ya, baiklah, saya akan membayarnya. Tolong jelaskan bagaimana caranya. Nada suaranya kini jauh lebih rendah dan tanpa nada meremehkan. Bribka Iqbal menjelaskan dengan rinci mengenai cara pembayaran denda tilang melalui bank atau sistem pembayaran online yang tersedia. Ia juga mengingatkan kembali batas waktu pembayarannya. Pejabat itu mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela sedikit pun. Setelah semua proses penilangan selesai dan pejabat itu memahami langkah-langkah selanjutnya, Bribka Iqbal memberikan hormat. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak, selamat melanjutkan perjalanan. Pejabat itu mengangguk singkat, tanpa menatap mata Bribka Iqbal. Mobil mewah itu perlahan melaju meninggalkan pos lalu lintas, membawa serta sisa-sisa arogansi dan penyesalan. Setelah mobil mewah itu pergi, Bribka Iqbal kembali berdiri tegak di posnya. Ia merasakan kelegaan yang mendalam. Hari itu, ia telah berhasil menegakkan hukum tanpa terpengaruh oleh jabatan atau kekuasaan. Kejadian itu menjadi bukti nyata bahwa prinsip keadilan harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota kepolisian. Beberapa pengendara yang sempat berhenti memberikan acungan jempol dan kata-kata dukungan kepada Bribka Iqbal. Bahkan, video rekaman kejadian itu mulai viral di media sosial, menuai pujian bagi Bribka Iqbal dan kritikan pedas bagi sang pejabat. Masyarakat luas mengapresiasi keberanian dan ketegasan Bribka Iqbal dalam menegakkan hukum. Keesokan harinya, Bribka Iqbal dipanggil oleh atasannya. Awalnya, ia merasa khawatir akan mendapat teguran. Namun, ternyata atasannya justru memberikan apresiasi atas tindakan tegas dan profesional yang telah ia lakukan. Atasannya menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan mentolerir anggota yang takut menegakkan hukum, siapapun yang melanggar. Berita mengenai keberanian Bribka Iqbal bahkan sampai ke telinga pimpinan tertinggi kepolisian. Ia dijadikan contoh teladan bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas. Kejadian itu menjadi momentum penting untuk meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat. Sementara itu, sang pejabat yang viral karena arogansinya mendapat teguran keras dari instansinya. Tekanan dari publik dan pemberitaan media yang masif membuatnya harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan institusi kepolisian. Ia berjanji akan lebih mematuhi peraturan dan menjadi contoh yang baik. Kisah Bribka Iqbal menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Ia dianggap sebagai simbol harapan akan penegakan hukum yang adil dan merata di Indonesia. Meskipun hanya sebuah insiden kecil di jalan raya, namun dampaknya sangat besar dalam menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan keberanian aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Bribka Iqbal kembali bertugas dengan semangat yang lebih membara, menyadari bahwa setiap tindakannya sebagai anggota Polri memiliki arti penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di ibu kota. Demikianlah kisah Bribka Iqbal, seorang abdi negara yang dengan berani dan teguh menjalankan amanahnya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, tanpa gentar menghadapi siapapun. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like, share video ini jika bermanfaat, dan terus dukung channel Cerita Inspirasi agar kami dapat terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.